dari kopi hingga boikot global, ketika konsumen menjadi kekuatan politik. Halo teman-teman AW Live TV. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena menarik. Bagaimana konsumsi sehari-hari bisa berubah menjadi sebuah gerakan politik global. Ini bukan sekadar cerita tentang kopi atau belanja, tetapi tentang bagaimana kekuatan konsumen mampu mengguncang ekonomi dunia. Mulai dari sejarah kopi Americano hingga boikot produk Amerika Serikat di berbagai negara, kita akan mengupas tuntas dampaknya terhadap geopolitik dan ekonomi internasional. Mengapa ini penting? Karena ini membuktikan bahwa setiap uang yang kita belanjakan adalah bentuk suara yang memengaruhi dunia. Yuk, simak bersama. 1. Asal-usul kopi Americano and nasionalisme dalam secangkir kopi. Pada masa Perang Dunia II, Amerika yang ditempatkan di Italia merasa bahwa espresso lokal terlalu kuat bagi selera mereka. Solusinya, mereka mencampurnya dengan air panas untuk menciptakan minuman yang lebih ringan, yang kemudian dikenal sebagai kopi Americano. Namun, dalam konteks modern, kopi ini juga menjadi simbol perlawanan. Di Kanada misalnya, istilah Americano sempat diganti menjadi Canadiano sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Ini bukan sekadar soal kopi, ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi dalam keseharian. 2. Boikot produk Amerika, konsumen sebagai kekuatan politik. Gerakan serupa terjadi di berbagai negara Eropa. Denmark, Prancis, Swiss, dan Swedia meluncurkan kampanye Bye Bye America yang menyerukan penolakan terhadap produk-produk asal Amerika seperti Coca-Cola, Tesla, dan Netflix. Di Denmark, bahkan tersedia aplikasi khusus yang membantu konsumen menghindari produk buatan AS. Dampaknya sangat signifikan. Penjualan Tesla anjlok hingga 49% hanya dalam waktu 1 bulan. Terjadi aksi vandalisme dan pembakaran mobil Tesla di Jerman dan Swedia. Sebanyak 3600 produk AS hilang dari rak-rak supermarket di Kanada. Ini membuktikan bahwa konsumen bukan lagi sekadar pembeli, melainkan aktor politik yang mampu memengaruhi kebijakan dan pasar global. 3. Pelajaran untuk Indonesia. Belanja, pernyataan politik. Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa konsumen dapat memaksa perubahan kebijakan. Gerakan boikot efektif jika dilakukan secara masif dan terorganisir. Nasionalisme ekonomi bisa dimulai dari hal kecil, seperti mengganti merek yang kita beli. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita siap menggunakan keranjang belanja sebagai senjata politik jika keadaan menuntut? Kesimpulan, konsumen adalah kekuatan baru. Nah, teman-teman, itulah bukti bahwa uang yang kita belanjakan memiliki kekuatan besar. Dari secangkir kopi hingga gerakan boikot global, konsumen bisa menjadi pengubah peta ekonomi dunia. Pertanyaan untuk kalian, pernahkah kalian mempertimbangkan asal-usul produk sebelum membeli? Jika Indonesia terlibat dalam konflik ekonomi, apakah kalian siap ikut serta dalam gerakan boikot seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang melek terhadap ekonomi politik masa kini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di AW Live TV. Jika kamu ingin versi